Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Introduction Sound Design dan DAW ya. Jadi materi pertemuan satu ini saya ambil sedikit dari RPKPS karena saya akan menjelaskan tentang DAW. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Diah Murwaningrum dan bersama Pak Felix Setiawan. Jadi kami dosen yang mengampu sound design. Kami bersepakat untuk menggunakan video tutorial dalam mengajarkan materi tentang operating DAW. Tapi materi tentang sound design itu sendiri tetap kami sampaikan dalam pertemuan di kelas. Tanpa praktik kita nggak akan selesai gitu. Meskipun perenungan kita luar biasa dalam, tapi kalau nggak ada praktiknya kita nggak akan selesai. Tentang memorable brain, emotion, dan visual experience ini untuk dua-duanya ya, untuk visual branding ataupun untuk interaktif media. Jadi memorable brain ini sangat dibutuhkan khususnya untuk teman-teman yang branding. Bagaimana kita bisa membuat audio yang begitu mudah diingat gitu. Terus yang kedua, emotion. Teman-teman tidak bisa sedikit pun tidak melibatkan emotion karena pekerjaan kita ini terkait manusia juga. Kita manusia yang membuat sesuatu untuk dikonsumsi oleh manusia yang lain. Maka emosi kita sebagai manusia harus ada di situ karena yang akan mengapresiasi atau yang akan menggunakan karya kita adalah manusia juga. Kemudian yang ketiga adalah visual experience. Jadi pengalaman teman-teman tentang visual itu direnungkan kembali untuk bisa merancang atau mendesain audionya. Begitu. Kita dengar dulu tentang bunyi ya. Oke, kira-kira dari situ bisa dibayangkan ini kira-kira suara apa gitu. Oke, ini musik ya, tapi kira-kira musik apa? Gitu. Coba bolehlah dibayang-bayangin dulu. Sekarang yang ini. Oke, beda banget ya di antara keduanya tadi. Sangat beda kan? Oke, sekarang yang ini. Nah, itulah kira-kira yang nanti akan kita buat. Ya, dari musik latar, ada juga bunyi-bunyian yang kita butuhkan. Nah, sekarang apa aja sih ya sebenarnya nanti kita harus buat gitu. Apa aja hal yang ada dalam sound design ini kira-kira? Ada sound effect, ada musik, ada speech. Sound effect ini diantaranya adalah Foley effect, ambience, ambience dan special effect. Terus yang kedua adalah speech. Speech itu bisa berupa voice over, bisa berupa dialog, bisa berupa monolog gitu. Kita banyak nemuin monolog misalnya kayak di iklan Gojek tuh banyak monolognya.
Dialog ya, kalau kita lagi ngobrol, itu misalnya ada iklan yang lagi ngobrol, atau voice over banyak tuh misalnya di games. Terus musik ada musik background, ada theme song juga bisa, ada jingle ini khusus untuk di branding, sound logo bisa di mana-mana ya, di film, opening film misalnya itu ada logonya keluar, nah ada soundnya, itu namanya sound logo. Atau misalnya Shopee yang kayak gitu, atau Tokopedia tong teng kayak gitu, itu masuknya sound logo. Lanjut, jadi sebenarnya sound design itu apa? Jadi sound design itu adalah pekerjaan atau kegiatan, aktivitas yang mengkondisikan, memanipulasi, mengatur, mencampur semua elemen bunyi apapun, agar bunyi itu dapat diimajinasikan menuju sasaran tertentu. Jadi harus ada sasaran. Jangan sampai kita mendesain sound tapi nggak ada bayangan nih mau kemana gitu. Jadi misalnya teman-teman udah, pokoknya saya ngedit aja lah, saya tambahin efek ini tapi nggak kebayang outputnya kayak apa. Nah, kita harus punya bayangan sasaran dulu kayak apa, tujuannya seperti apa, untuk apa, habis itu baru dibikin. Jadi kita nggak jalan tanpa arah. Nah, dalam sound design, pekerjaan itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang satu, pre-audio production, kemudian yang kedua adalah audio production-nya itu sendiri, yang ketiga adalah post-audio production. Di pre-audio production, teman-teman mengkonsepkan. Kemudian teman-teman mengumpulkan bahan-bahannya, menganalisa semua lagu yang menjadi referensi atau semua bunyi yang jadi referensi, teman-teman meriset, merancang. Yang rancangan itu nanti akan dieksekusi pada audio production. Di audio production tuh misalnya, teman-teman butuh dialog. Oke, berarti eksekusi perekaman dialog itu ada pada audio production. Terus perekaman atau pembuatan sound effect, bikin volley, bikin suara tembakan kayak apa, bikin suara ngasah pedang kayak apa, bikin background musik kayak apa, bikin sound logo kayak apa, itu ada di audio production. Nah, habis selesai semuanya audio production, teman-teman masuk ke fase post audio production. Nah, disinilah proses mixing itu dilakukan. Tapi tidak ada konsep yang berubah ya. Jadi mixing ini hanya untuk mempertajam. Habis di mixing kita mastering. Nah, mastering ini adalah bagian dari standarisasi. Jadi misalnya teman-teman pengen masuk iklan itu di YouTube, kita harus tahu standar YouTube tuh seberapa desibel kencangnya. Nah, kita atur biar iklan kita itu sesuai dengan standar YouTube, sesuai dengan standar iTunes, sesuai dengan standar Spotify. Begitu juga dengan yang interaktif. Jangan sampai nanti pas musiknya tuh enak banget, terus nanti pas pas musuhnya keluar kita sampai kaget, sampai kuping kita pengang. Nah, itu jangan sampai. Jadi semua volume itu kita bikin senyaman-nyamannya untuk yang mengakses karya kita. Gitu ya. Oke. Nah, bagian sound design, sekelumit sound design udah selesai. Sekarang saya masuk ke digital audio workstation. Untuk detailnya nanti tentang sound design akan kami sampaikan di kelas ya. Digital audio workstation. Apa itu digital audio workstation dan kenapa kita harus menggunakan digital audio workstation dalam proses ini? Oke, DAW adalah perangkat lunak yang membantu pekerjaan para sound designer, para sound engineer, musisi, dan siapapun pelaku audio, termasuk YouTuber gitu ya. Baik itu digunakan untuk recording, mixing, mastering, composing, scoring, manipulasi, dan banyak lagi kegiatan yang bersangkutan dengan audio. Ini semua dilakukan dalam digital audio workstation. Saya pengen jelasin tentang alur bunyi. Di sini kan ada bunyi ya sebelum ke mikrofon. Kayak saya ngomong nih sebenarnya kan ada
ada suara saya yang sumber suaranya dari pita suara saya. Nah, bunyi ini bisa didengar oleh teman-teman karena ada di ambang frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kalau tidak di ambang frekuensi itu, tidak mungkin teman-teman bisa dengar. Nah, supaya suara saya bisa sampai ke laptop teman-teman, artinya saya harus memasukkan suara saya ke laptop. Sedangkan laptop ini, cara kerjanya adalah digital. Nah, suara saya ini analog. Maka saya butuh perantara untuk masuk ke dalam komputer. Yang pertama saya lewatin adalah mikrofon. Kenapa mikrofon? Karena mikrofon inilah yang akan mengubah sinyal analog saya menjadi electrical analog. Jadi tetap jadi suara analog tapi elektrik. Kenapa harus elektrik? Karena dia harus masuk ke perangkat-perangkat yang lain. Harus diubah dulu menjadi electrical. Sama gitar juga begitu. Jadi kalau teman-teman punya gitar, harus dikasih mic. Kecuali kalau gitar itu sudah terhubung dengan pick up atau mikrofon yang nempel di gitar, yang built-in di gitarnya itu. Nah, sinyal electrical ini nanti akan masuk ke sini. Ini istilahnya ada yang bilang ADC atau analog digital converter, ada yang bilang ADDA, analog digital, digital analog. Dari sound card, analog digital, dari analog dikeluarkan menjadi digital. Nah, di sini tuh bit-bit gitu, 1100010. Nah, bit-bit ini masuk ke dalam komputer, bisa diproses oleh komputer. Nah, di komputer inilah harus ada software. Nah, software itu yang dinamakan DAW. Dari komputer, nanti digital itu keluar, bunyi digital hasil dari proses ini keluar, masuk lagi ke sound card, digital, analog. Dari digital diubah ke analog, tapi analognya electrical. Masuk ke headphone. Headphone baru dia mengubah dari elektrik jadi analog beneran, dan akhirnya bisa kita dengerin. Dua alat ini dinamakan transducer. Mikrofon dan headphone ini adalah transducer atau pengubah arus itu ya. Yang kayak gini nggak usah dihafalin karena nggak akan ditanya. Cuman teman-teman harus ngerti prosesnya biar kita tahu kalau misalnya saya punya laptop aja bisa nggak sih rekaman. Selama laptop saya ada sound cardnya, ada mic-nya, berarti saya nggak perlu peralatan ini juga nggak apa-apa. Itu bisa dipakai buat rekaman. Dan itu cukup sebenarnya. Tapi secara standar tentunya nggak cukup. Cuman untuk praktik dan belajar, saya kira itu nggak masalah. Itu ya. Ada yang terlewat sebentar, saya tambahin. Jadi teman-teman, DAW itu bukan hanya Studio One. DAW itu ada banyak. Ada yang sifatnya performance DAW. Kalau misalnya teman-teman punya teman yang DJ, itu biasanya menggunakan performance DAW. Yang saya ada banyak sekali, tapi yang umum dipakai adalah Ableton Live, terus Fruity Loop, dan Mainstage. Itu biasanya dia pakai tiga brand itu untuk performance. Nah, yang kita lakukan misalnya nanti manipulasi dan lain-lain, sebenarnya bisa pakai yang performance, bisa. Cuman umumnya kita menggunakan yang untuk DAW special for recording. Jadi kayak Studio One, Pro Tools, kemudian Reaper, kemudian Audacity, kemudian Cubase. Terus di antara DAW recording itu tadi ada yang sifatnya freeware. Ada yang freeware open source, ada yang freeware aja nggak open source. Ya, misalnya Audacity, terus Reaper ini bisa donasi, tapi tanpa donasi pun kita bisa pakai. Pro Tools First, baru nih. Pro Tools First baru free. Kenapa kita nggak pakai yang Audacity, Reaper atau Pro Tools? Sependek pengetahuan kami, yang bisa memenuhi kebutuhan kita, dan user friendly, itu Studio One. Terus ada lagi yang sifatnya middleware, DAW yang mengantar audio dari luar Unity ke dalam Unity, dari luar Unreal ke dalam Unreal. Itu biasanya Fmod dan Wwise. Tapi Wwise saya belum, cuma coba tapi belum pernah beneran pakai.
RPKPS kita cuma sampai ke sound design, jadi tidak sampai ke integratednya. Sudah, kita masuk ke Studio One. Oke teman-teman, ini adalah starting page-nya Studio One. Kita pakai yang profesional karena kebutuhan kita ada di sini. Tuh, ini yang paling lengkap. Kalau teman-teman mulai akan membuat beraktivitas dalam Studio One, akan manipulasi bunyi, akan merekam, akan composing, semua ke start new song, setup. Ya, teman-teman harus paham tentang setup. Nah, ini keluarnya option. Sama dengan ketika kita buka di Studio One, nanti kalau udah masuk ke dalam new songnya, teman-teman nggak perlu keluar lagi untuk mengubah setting. Tinggal buka Studio One-nya ini, klik Studio One, option, sama isinya. Kita mulai dari kiri ya, general. General ini biasa aja. Kalau kita buka Studio One, pertama apa sih yang pengen kita tampilin gitu aja. Kalau saya biasanya ya do nothing aja, nggak ada. Tapi kalau teman-teman bisa pilih project terakhirnya, song terakhirnya, atau create new song. Kalau saya sih do nothing ya. Terus appearance ini tentang tampilan. Teman-teman kalau nggak suka warnanya tapi nggak ada banyak pilihan, jadi cuman gelap dan terang aja lah intinya gitu. Gitu. Keyboard shortcut. Nah, ini teman-teman yang sudah pernah menggunakan software DAW lainnya, teman-teman bisa nggak perlu ngafalin shortcut lagi, udah langsung diaplikasikan aja ke sini. Saya pilih Studio One. Terus location. Nah, ini yang penting teman-teman, jangan sampai menyimpan di lokasi yang kita tidak tahu. Pastikan, kalau saran saya, bikinlah satu tempat khusus untuk sound design. Misalnya, kalau saya taruh di SSD, terus saya kasih folder sound design ya. Karena biasanya kami minta project, seluruh projectnya, jadi historinya kelihatan. Oke teman-teman, ini sekalian saya jelasin tentang file type ya. Jadi sebenarnya dalam audio itu dibagi menjadi dua file tipe besar, yaitu compressed dan uncompressed. Uncompressed atau biasanya itu identik dengan istilah PCM ya. Jadi dia memang tidak dikompres sama sekali, jadi penuh gitu ya. Itu misalnya ada di Apple ya. Apple itu keluarannya namanya IFF ini, IF ya. Terus kalau dari Windows dan IBM itu WAV. Keduanya ini sebenarnya punya kesamaan ya, mereka adalah uncompressed file. Terus ada lagi yang namanya FLAC. FLAC ini juga punya Apple, terbitan Apple. Tapi FLAC ini tetap kompres, tapi kompresinya nggak sebesar seperti MP3 dan lain-lain ya. Nah, yang kompres itu diantaranya M4A, MP3, OGG, itu ya file-file kompres ya. Terus bedanya apa sih mereka tuh sebenarnya? Yang membedakan mereka adalah ruang. Jadi frekuensi yang masuk ke dalam file yang terkompres itu tidak sepenuh frekuensi yang masuk pada file yang tidak terkompres. Gitu. Jadi sebenarnya ada frekuensi-frekuensi yang hilang. Tapi hilangnya frekuensi itu nggak akan terasa sama telinga kita. Begitu, jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. .song ini adalah format dari projectnya Studio One. Terus ada .mid atau .midi. Nah, ini nanti file yang teman-teman akan pakai buat mengerjakan tugas. Terus di sini ada juga video 3GP, AVI, M4P, MKV, MOV. Ini bukan berarti Studio One bisa buat editing ya, buat editing video, bukan ya. Tapi file-file ini bisa masuk. Tujuannya untuk apa? Nanti ketika scoring itu adalah membuat musik langsung ketika videonya itu tampil. Jadi videonya masuk, videonya sudah ada, di play di Studio One. Nah, teman-teman ngikutin gerak bibirnya, teman-teman ngikutin langkah kakinya sebelah apa. Audio setup ini yang paling penting buat teman-teman, karena kalau ada masalah dengan Studio One-nya, balik-balik lagi ke sini ya.
teman-teman perlu menginstall yang namanya ASIO for All. Cari, terus diinstal ASIO for All-nya, kemudian dipasang di sini. Kalau yang punya external sound card, boleh pakai external sound card. Ini saya pakai external sound card. Nah, kalau ada external sound cardnya biasanya kelihatan bentuk sound cardnya kayak apa. Terus device block size. Nah, ini ada yang mengistilahkan dengan buffer size gitu ya istilahnya. Ini apa sih sebenarnya? Ini sampel. Jadi teman-teman semakin sedikit sampel, jadi semakin sedikit, semakin kecil angka ini, semakin kecil, maka kualitas rekaman teman-teman ini lebih bagus. Tapi semakin berat komputernya, CPU-nya, maka cek terus CPU-nya dicek terus ya. Nanti kalau keberatan turunin ya sampelnya, kasihan komputernya. Turunin tuh maksudnya dinaikin ininya, dinaikin angkanya. Nah, semakin besar ini semakin ringan banget komputernya, tapi suaranya jelek. Jeleknya di mana? Jelek dan bagusnya di mana? Jelek dan bagusnya di sini. Ini ada input latency. Kalau misalnya teman-teman ini cek ya, ini kita taruh di 1024 sampel, maka latensinya 28 milisecond per sekian sampel. Apa sih kasusnya tuh kayak apa gitu? Realnya kayak apa latensi itu? Jadi ketika teman-teman ngomong di mic A, baru 28 milisecond kemudian muncul suara A. Begitu. Kenapa ada latensi? Karena suara kita kan sebenarnya analog nih, masuk ke digital, keluar lagi kan dari digital ke analog. Nah, ini ada jeda antara analog dan digital. Ini ada jeda. Jeda ini disebut latensi. Maka semakin kecil latensinya, semakin nggak ada jeda. Kalau mau sih pengennya ya 0 gitu. Cuman komputer kita gimana gitu kalau 0 latensi. Misalnya saya taruh di 64 sampel, dia di 6,10. Tapi ini udah berat banget. Ya, ini buffer size, jadi kita taruh di 256. Segini udah lumayan lah. Sample rate itu adalah tuh ya, jadi semakin gede sample rate-nya semakin baik, semakin sempurna bunyi yang kita pindah dari analog ke digital itu semakin sempurna. Tapi ya itu semakin besar itu space kita, komputer kita, dan apakah soundcard kita memenuhi atau tidak. Itu karena soundcard tuh punya karakter, ada yang 44,1 aja, ada yang 48, ada yang 96. Kalau saya patenin di 441, bisa 48 tapi buat saya 44 100 tuh cukup. Oke, ini sudah selesai setting. Saya akan bahas lembar ini barengan sama ngebahas pengetahuan MIDI. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kelas ya.